Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jadi pertemuan kita kali ini pengantar saja dulu ya, pengantar perkenalan, karena materinya sudah disiapkan oleh Pak Zarin sebetulnya. Nah, Pak Zarin itu tahun yang lalu juga mengajar mata kuliah ini bersamaan dengan saya, tapi karena tahun yang lalu itu bentrok ya, hari ini juga bentrok sih sebetulnya. Ya, jadi saya ada jadwal juga di pasca hari ini tuh. Aduh, ini gimana, dan barusan agak telat komunikasi ya. Saya pikir sudah on time. Tapi karena ternyata Pak Zarin juga ngajar mata kuliah matematika di kelas lain ya. Sudah dapat matematika ya? Sudah. Oke. Jadi kalau sudah dapat matematika, logika pertumbuhan ya, logika trade off dan lain sebagainya, diminishing return, kemudian optimasi, udah paling tidak sudah mengenal lah ya yang dimaksud dengan istilah-istilah itu ya, konsep-konsep itu. Baik, saudara, nama mata kuliah ini yang pertama saya akan review dulu ya. Nama mata kuliah ini adalah Ekonomi Pembangunan Islam. Nah, ini tergantung sudut pandang sebetulnya ya. Tergantung sudut pandang. Oke, sebelum saya mereview mata kuliah, saya harus menyampaikan dulu. Barusan itu saya di pembukaan itu saya menggunakan muqaddimah ya, muqaddimah seperti mau khotbah Jumat itu. Itu menjadi tradisi saya paling tidak secara pribadi ketika saya menyampaikan materi perkuliahan ya, dimanapun pemirsanya siapapun ya, karena bukan apa-apa ya, dalam ajaran agama kita ada konsep tabarruk ya, ada konsep orang Sunda bilang ngalap berkah itu. Berkah itu artinya value added. Nah itu ya, berkah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia sebetulnya ya, bahasa Arabnya barokah itu ya, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkah, dan arti substansinya adalah value added atau nilai tambah. Nah itu ya. Dari mana kita punya ajaran itu ya, dari ajaran agama kita ya. Jadi saya ya, kalau saudara-saudara boleh mau mengadopsi, mau mengadaptasi silahkan, tetapi yang jelas ajaran agama kita memiliki atau mengandung ajaran atau tradisi ketika kita masuk atau memberikan kuliah, memberikan pengajaran ya, melakukan proses belajar mengajar ya, memasuki fase pembelajaran, maka dimulailah dengan basmalah, dengan salam, dengan syahadat, dengan sholawat, dan ya mudah-mudahan kita bisa menghadirkan perkuliahan ya, transfer ilmu di antara tutor, di antara narasumber dengan pemirsa menjadi lebih baik. Toh nanti di akhir juga kita akan baca doa kafaratul majlis ya. Di akhir kita akan baca doa kafaratul majlis. Baik. Kita mulai dengan mereview nama mata kuliah. Jadi nama mata kuliah ini adalah Ekonomi Pembangunan Islam. Sesuai dengan surat tugas yang saya terima, yang kami terima ya. Sesuai dengan surat tugas yang kami terima, nama mata kuliahnya adalah Ekonomi Pembangunan Islam. Nah, apa yang akan saya review? Yang pertama adalah kata-kata Islam di akhir itu. Jadi saudara, kalau inilah ya, biar saya nggak buka kacamata. Saya pakai kacamata 2 nih ya. Ini apa ini? Ini kacamata ya. Kacamata itu untuk apa sih? Jadi kan tools ya. Kacamata itu kan tools ya, alat. Oke. Nah, kalau alat dipakai oleh orang Islam dan non Muslim, sama nggak?
Sama. Nah itu, jadi nggak ada yang namanya kacamata Islam, itu nggak ada. Oke, nah itu dulu ya, itu dulu mohon dipahami dulu. Nah sekarang mari kita lihat apapun yang kemudian di belakangnya itu ada Islam, ada syariah, ada ya atribusi identitas lain ya, ada atribusi identitas lain. Nah pertanyaannya apakah itu salah? Enggak juga, tergantung sudut pandang. Universitas Islam Negeri, Universitas Islam, nah, ya Universitas Islam. Jadi sementara ilmu yang kita pelajari itu positivistik, ya positivistik itu ya seperti kacamata ini ya. Saya plus sekian. Ketika seseorang itu plus sekian karena usia, karena kebanyakan lihat layar komputer gitu. Sejak COVID kan dia udah di depan komputer aja terus ya ngajar itu. Nah, maka ketentuan instrumentatifnya itu berlaku bagi siapapun. Mau orang itu sangat taat kepada ajaran agamanya, atau mau orang itu bahkan tidak mempercayai Tuhan misalkan, maka instrumen itu tetap berlaku dan mengikat. Artinya kalau misalkan usia 55, saya sebentar lagi 55 ya, saya sudah 55 lah, 55 jalan ini, plus 2 misalkan, rata-rata 55 itu adalah plus 2, maka orang mau taat, mau ya itu tadi ya, bahkan tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, tetap akan terikat oleh konsekuensi instrumentatif yang melekat pada dirinya. Itu seperti itu. Nah, sekarang saya berharap Anda paham ya apa yang saya sampaikan ya. Nah, sekarang kita lihat ekonomi pembangunan itu apa sih? Itu ya, ekonomi pembangunan itu apa? Ya, kalau kita lihat, silakan merefer kembali seluruh mata kuliah yang pernah saudara-saudara ambil mulai dari semester 1 bahkan, atau bahkan mungkin mulai sejak SMA saudara ya. Bahkan sejak SMP pun kan sekarang kalau saya lihat buku sekolah BSE ya, buku sekolah elektronik, mata pelajaran ekonomi di SMP itu bagi saya, menurut saya paling tidak itu cukup berat. Pas saya lihat loh kok SMP sudah bicara pembangunan coba, ya. Saudara ngerti nggak dulu waktu saudara SMP ya? Zaman saya dulu nggak seberat sekarang, ya. Saya SMP tahun berapa? 82 ya. Saudara masih ada di alam arwah itu. Saya tahun 82 itu SMP ya, nggak dapat tuh ya dapat mata pelajaran ekonomi saya dapat, tapi kan nggak seberat sekarang, nggak seberat ketika mungkin saudara sudah mulai berat itu ya, konsep pembangunan masuk di SMP coba, waduh ini luar biasa gitu ya, konsep pembangunan masuk di SMP, di SMA sudah semakin tebal gitu ya. Yang saya khawatirkan, murid-murid kita itu, para pelajar kita itu apal cangkem itu bahasa Sunda ya. Apal cangkem itu hafal di luar kepala tapi tidak paham apa yang dipelajari. Dari mana kekhawatiran itu muncul? Kan saya masih punya anak ya sekarang baru lulus ya. Sekarang baru lulus. Ya, saya baca ketika anak saya masih SMP, saya baca bukunya ya, ketika anak saya masih SMA saya baca bukunya, ini luar biasa. Nah, tapi syukur-syukur kalau memang paham. Saya coba cek ya, sebatas saya ngecek ke anak saya, itu banyak konsep yang tidak paham, baru kemudian setelah dijelaskan baru paham gitu, dan menjelaskannya lumayan tuh. Ya lumayan berdarah itu menjelaskannya. Berdarah itu begini. Ya saya kan harus mencoba menurunkan esai yang agak panjang itu dari buku-buku sekolahnya itu ke dalam konteks pemahamannya. Ya, ke dalam konteks pemahaman anak saya yang waktu itu SMP, kemudian di SMA. Nah, baru kemudian setelah diturunkan ya agak paham lah. Dan agak paham itu, yang namanya agak itu belum paham sebetulnya, ya, karena apal tuh nggak pernah dibilang agak apal, mobil itu nggak pernah dibilang agak mobil ya,
Gitu. Mobil itu ya mobil, apal itu ya apal, ya. Nah, nih, ini apa nih, peci ya, peci itu peci, nggak pernah dibilang agak peci gitu kan. Kalau peci peci, kalau bukan bukan. Kalau agak, nah itu sebetulnya masih, iya masih belum paham sebetulnya. Tapi it's okay lah ya, toh ternyata ternyata kita semua juga nggak pernah tinggal kelas ya, semuanya kan naik kelas terus ya, semuanya naik kelas terus dan akhirnya masuklah perguruan tinggi, ngambil mata kuliah dan ketemulah kita hari ini di sini. Nah, kenapa ilustrasi itu saya gunakan dari kehidupan? Karena mempelajari ekonomi pembangunan itu sebetulnya atau termasuk di dalamnya atau justru majornya ada pada pembangunan sumber daya manusia. Mohon diingat ya. Jadi ekonomi pembangunan itu majornya ada pada pembangunan sumber daya manusia. Itu. Ada pada IPM. Ada yang tahu IPM ada berapa? 3 ya. IPM itu 3 ya. Indeks pembangunan manusia itu 3. Apa daya beli? Yang pertama. Yang kedua, akses terhadap pendidikan. Yang ketiga, akses terhadap kesehatan. Itu ya. Tuh IPM itu 3 itu. Ya. Oke, saudara yang tidak yang ada kendala mencatat dan lain sebagainya, it's okay lah ya. Ini saya rekam dan insya Allah nanti saya upload di YouTube ya. Termasuk juga mungkin untuk kelas yang satunya lagi kan tidak usah mengulang ceramahnya kan gitu ya. Ceramahnya silahkan ditonton di YouTube ya. Tidak usah tidak usah di-share. Ya di-like, di-subscribe boleh tapi nggak usah di-share ya. Karena kan tujuan bikin YouTube-nya bukan untuk itu ya. Tujuan bikin YouTube-nya agar ketika ada kendala salam apalagi lah ya. Ya kan di WA grup dosen tuh tetap aja banyak curhat ya. Kok saya belum bisa berhasil login dan lain sebagainya. Nah itu makanya saya pilih instrumen yang lebih mudah. Saya rekam, saya upload di YouTube. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah ya, nggak error rekamannya dan nguploadnya cepat. Oke, baik. Jadi di awal ini saya ingin memperkenalkan substansi ekonomi pembangunan itu adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, 3 tadi, ya, daya beli, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan. Jadi ketika menggunakan konsep akses, bagaimana akses terhadap daya beli? Artinya setiap individu, ya, atau ya baik individu ataupun kelompok ataupun masyarakat di sebuah negara itu memiliki terhadap akses-akses permodalan, ya, aspek-aspek sumber daya finansial yang bisa memperbaiki kualitas kehidupannya. Itu ya. Jadi itu sih sebetulnya konsep akses to, itu ya, akses to itu yang kemudian sampai dengan hari ini paling tidak itu yang dibahas atau yang diperhatikan dalam ekonomi pembangunan itu. Nah sekarang jadi dimanapun negaranya, mau di Indonesia yang mayoritas Muslim, mau di Korea Utara yang komunis ya, mau di Kuba, mau di Eropa Barat yang lebih ya Eropa tapi lebih kiri ya, Eropa Barat itu enggak. Eropa Barat itu sudah maju ya. Eropa Timur yang lebih kiri itu, apalagi negara-negara bekas pecahan Rusia itu ya. Itu ekonomi pembangunan itu 3 aja ya. Daya beli, pendidikan dan kesehatan. Nah, daya beli saudara kan belajar mikro makro ya kemarin itu ya di semester yang lalu. Ya itu. Jadi apa ukurannya? GDP, PDB ya, PDB dari in agregat. Nah sekarang kalau masing-masing individunya berarti PDB per kapita, income per kapita itu, ya. Jadi proksinya itu, ya sebetulnya proksinya boleh kita ambil apapun dah, sesuai dengan konsep yang nanti saudara mau tulis dalam skripsi. Nah bagi yang sudah punya remeng-remeng dari skripsi silahkan lah ya, mulai dioret-oret dari sekarang. Tapi bagi yang belum, tema-tema dari ekonomi pembangunan ini menurut saya paling tidak
Karena saya kan alumni ekonomi pembangunan ya. Saya ini adalah alumni ekonomi pembangunan. Gitu. Jadi karena saya alumni ekonomi pembangunan, meskipun S2 saya manajemen, ya, jadi yang aspek manajerialnya is oke lah ya. Jadi silakan saja gitu ya. Saudara mau ngambil aspek manajerialnya silakan. Saudara mau ngambil aspek yang lebih fokus ke ekonomi pembangunan juga silakan. Nanti kita bisa konsultasi ya. Meskipun saya home base saya tidak di FEBI, saya di Fakultas Syariah sama dengan Pak Zarin. Dua-duanya saya dan Pak Zarin itu adalah home base-nya di Fakultas Syariah, tetapi karena kita sama-sama keluarga besar UIN, nah, itu ya, jadi ngajar dimanapun. Tidak hanya di FEBI juga saya ngajar di Usuluddin ya. Di Usuluddin saya ngajar kewirausahaan, kemudian di ya termasuk juga di Pasca Sarjana. Oke, nah karena seperti itu maka apapun yang nanti kita akan pelajari bersama ya selama 1 semester ini, maka arahkanlah atau bikinlah bikinlah jalur yang ujung-ujungnya akan bermuara di 3 aspek tadi ya. Di satu aspek yang kemudian kalau dipecah menjadi 3 itu. Apa yang satu aspek itu? IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang 3 itu adalah daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Oke, ketika kita melihat daya beli berarti PDB ya. PDB ketika kita melihat per individu berarti PDB per kapita. Nah, itu nasional ya, sebuah negara. Bagaimana kalau regional dalam sebuah negara? Ya, karena ada regional di luar negara ada. Mana contohnya ASEAN. ASEAN itu regional ya, ekonomi ASEAN itu regional. Ya, saudara bisa saja kalau ingin melihat PDB dari 5 berapa ASEAN sekarang negaranya 8 ya. Dari 8 negara ASEAN misalkan bisa saudara bisa menggunakan analisis data panel. Misalkan dari 2010 sampai 2020 misalkan. Ya. Dari 2010 jangan 2020 udah Covid ya. Dari 2010 sampai 2019 itu kan time seriesnya 10 ya. 10 sudah bisa diolah ya, sudah bisa diolah. Saudara silakan saudara bandingkan itu PDB dari 8 negara ASEAN itu ya. Kalau mungkin kalau nilainya terlalu besar gitu ya. Saudara boleh bandingkan laju pertumbuhan PDB misalkan atau pertumbuhan PDB per kapita. Nah, ada hal yang perlu saudara antisipasi ketika saudara dapat sumber yang mengatakan bahwa ternyata PDB itu bukan instrumen yang bagus untuk mengukur pertumbuhan, misalkan begitu ya. Ya, itu benar. Ya, bahwa kalau kita hanya menyandarkan kepada PDB, itu ada aspek yang sangat terbuka menjadi faktor koreksi. Apa? Inequality, ketimpangan, rasio gini, indeks gini. Itu ya. Jadi PDB boleh menjadi bagus, tapi rasio gini nanti dulu. Kalau PDB naik, rasio gini naik, berarti kue nasional, output nasional, ekonomi sebuah negara itu tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu agar PDB-nya mulus, lihat rasio gininya harus berbanding terbalik. Oke. Ya. Jadi kalau kalau kita punya laju pertumbuhan PDB lah ya, ini anggap saja demikian ya. Seperti ini ya. Oke, bentar. Nah, kelebihan orang ekonomi itu gini ya, jelasinnya.
Ini ada aplikasinya sebetulnya, aplikasi untuk menggambar, cuman saya terkendala skillnya ya. Oke, kita gunakan harga mutlak ya. Kita gunakan harga mutlak. Ini PDB nih. Yes. PDB. Oke, ini waktu ya. Ini PDB, ini laju. Nah, kalau kalau di ini kuadran A, ini kuadran B. Saya nggak menyebut kuadran 4 ini ya. Ini kuadran A, ini kuadran B. Indeks gininya mestinya gimana? Saya kasih warna apa nih, merah lah ya. Indeks ininya mestinya merah atau guys. Nggak bisa lurus. Nah, gini aja lah. Inilah ya. Ini apa? Ungu lah ya. Nah, indeks ininya mestinya merah atau ungu? Ini nih, ini ekonom nih. Ya, jelasinnya pakai yang kayak gini nih. Oke. Ini yang merah saya delete. Ini yang ungu saya delete. Nah, ini ya. Ini PDB. Ini gini. Rasio gini ya. Kalau gini dulu menulisnya ratio. Rasio gini. Merah. Ini ungu. Oke, jadi kita punya gambar seperti ini. Ya, kita punya gambar seperti ini, dan saudara di makro, ya. Jadi saya pernah ngajar ekonomi makro sebetulnya di tempat lain ya, di kelas lain. Saya pernah ngajar ekonomi makro dan biasa saya menggunakan kurva seperti ini. Jadi kita nggak menyebut ini kuadran 1, ini kuadran 4, ya. Kan kuadran 2, 3-nya kan sebelah sini ya, masih ingat ya? Ini kan grafik kartesius. Sejak SD sih kita sudah menggunakan grafik ini ya. Gitulah ya. Itu. Ini kan waktu SD kita diajari oleh guru kita, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di ekonomi ini diadaptasi untuk melihat hubungan antar variabel. Ya, untuk hubungan antar variabel semua angka adalah harga mutlak. Itu ya. Semua angka adalah harga mutlak. Ini Pak Jarin sudah hadir. Pak Jarin nanti dilanjutkan aja ya. Pak Jarin nanti dilanjutkan. Gitu. Jadi ini pengantar aja dulu lah. Ya, ini pengantar dulu, nanti oleh Pak Jarin dilanjutkan.
Oke, jadi Pak Jarin, nanti tadi saya sudah sampaikan bahwa muara dari ekonomi pembangunan itu IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu ada tiga, daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi ini sedang review dulu lah ya, sedang brainwashing dulu, brainwashing dulu. Oke, nah jadi kalau kita lihat ini, saya minta para mahasiswa untuk berkomentar gitu. Jadi ketika kita membicarakan yang pertama daya beli pintu masuknya boleh kita menggunakan PDB, tapi yang harus di ini dulu ya. Yang harus diperhatikan itu ada variabel koreksi, ada faktor koreksi dari PDB. Apa rasio Gini? Rasio Gini itu adalah indeks yang menunjukkan ketimpangan. Jadi semakin besar rasio Gini itu semakin tidak baik. Jadi rasio Gini harus kecil. Ya, rasio Gini itu harus kecil. Jadi ketika kita membicarakan indeks pembangunan manusia dan kita masuk dari daya beli, kita pilih proksinya adalah PDB, dan untuk individu berarti PDB per kapita ya, rata-rata. Ingat, saya yakin ini dosen statistika sudah menjelaskan ya, untuk hati-hati menggunakan data rata-rata itu ya, untuk hati-hati menggunakan data rata-rata itu. Ya, nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan berikan contoh ilustrasi dengan angka ya terkait dengan data rata-rata itu. Nah, dan ini dalam ekonomi pembangunan terutama, dalam ilmu ekonomi secara umum atau ekonomi pembangunan terutama, ini digunakan dalam melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ya, dengan inequality ya, dengan inequality, atau seringkali disebut dengan tingkat ketimpangan ya, ketimpangan. Jadi total output perekonomian sebuah negara apakah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, seluruh warga negara. Nah, untuk menjawabnya kita harus cari nah ini mumpung saya ingat, silahkan berakrab-akrab dengan BPS ya. Data BPS sudah tersedia online ya, tinggal diakses, dan kita nggak usah pergi ke Jakarta. Itu ya, itu selama saudara copy unduh dari web resminya itu, dan tolong nanti disebutkan kapan saudara ngunduh dalam skripsi saudara. Kalau saudara menggunakan aplikasi Mendeley Zotero kan itu langsung terekam di situ ya, kapan saudara mengakses ini, diakses kapan, aksesin muncul waktunya itu ya, tanggal paling tidak itu, seperti itu, mohon diperhatikan betul. Nah, sekarang secara konseptual ketika yang terjadi adalah ini bagus tidak? Atau kita menemukan ini polanya. Gitu ya. Mohon diingat angka mutlak. Angka mutlak itu kan jadi nolnya itu dari mana? Nolnya itu dari sini nih. Nolnya di sini ya. Ini nol nih. Ya, ini nol. Nah, ini nol. Alah, nggak enak ya. Ya udahlah, ininya dikecilkan lagi. Nol di atas garis kan nggak enak lihatnya. Ya. Nah. Tuh. Silakan, ada yang mau komentar? Mana ini slide ke berapa ini? Slide ketiga atau slide keempat? Yang benar itu. Yang sudah sesuai dengan Nama lain dari mata kuliah ini adalah ekonomi pembangunan dan perencanaan sebetulnya. Jadi ada nomenklatur yang kurang ya sebetulnya, ekonomi pembangunan dan perencanaan. Itu. Ya. Tuh. Ada yang kurang sih sebetulnya ya, ekonomi pembangunan dan perencanaan. Oke. Sekarang kita lihat yang ini nih. Kalau nggak ada yang berani jawab. Kalau lagi luring, saya suka nanya, yang jawab saya traktir bakso. Gitu ya. Kalau lagi luring ya, sekarang gimana traktirnya? Traktir pulsa, tanggung, pulsa cuma 15.000 ya. Tuh.
Oke, saya perbesar ini ya, saya perpanjang. Oke, andai kita memilih yang ini, yang warna pink ini, maka cara bacanya menjadi begini. Ya. Nah, yang ini juga sama. Tarik ke sini. Lurus ya, lurus lah. Oke. Jadi ketika PDB naik, ini ya. Ketika PDB naik nih, apa yang terjadi dengan rasio gini? Nah, ya. Ini kan waktu ya, yang ini waktu nih. Yang ini waktu. Ya. Jadi ketika PDB naik, nah sekarang kita lihat rasio gini gimana? Kita baca kurva ini. Ini kan gini awal nih. Ini logika matematika ya. Ini logika matematika nih. Ya. Ah, kan? Nah. Ini pembangunan sudah berjalan dengan benar? Tadi kan saya sudah katakan bahwa semakin tinggi rasio gini, semakin lebar ketimpangan. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Ya, PDB naik nih. Nah, sekarang rasio gini bergerak ke sini, ini naik turun? Naik, Prof. Naik. Fajri, keren jawabannya. Iya, ini naik nih, ya. Ini di bukunya Sadono Sukirno ada nih ya, di bukunya Sadono Sukirno ada. Waktu saudara belajar makro lah, ya. Waktu saudara belajar makro, kurva ini harus sudah familiar. Nggak ada alasan ya. Ya, penjelasannya seperti ini. Oke. Jadi kalau begitu, yang benar itu proses pembangunan itu ketika ini. Ya. Itu. Ya. Jadi ketika ini nih, kan kita tarik ya ke sini ya. Nah, yang ini kita tarik ke sini. Oh. Kan nolnya di sini ya. Ingat, harga mutlak, angka mutlak ya. Nah. Nah. Yes. Gitu. Jadi kalau semakin menjauh dari 0 berarti naik kan? Paham ya? Ketika menjauh dari 0 berarti naik. Ketika mendekat ke 0 berarti turun. Gitu ya. Ini baru satu dulu ya. PDB. Dari PDB muncul PDB per kapita. Dari PDB muncul laju pertumbuhan. Ya. Dari PDB kemana-mana bisa kita jelaskan. Nah, itu. Jadi saudara boleh pilih untuk skripsi nanti bagaimana hubungan antara PDB dengan rasio Gini Indonesia kalau saudara ingin melihat secara nasional. Misalkan ada yang dari Sumatera, misalkan nih, ada yang dari Sumatera, enggak Pak Anton, saya ingin melihat provinsi saya, silakan, kabupaten kota. Sumatera Utara ada berapa kabupaten kota? Ada 10 misalkan, ya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Riau Kepulauan itu ya, Jambi, kemudian Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Itu silahkan. Itu.
Pak Anton, saya sih maunya satu kabupaten kota aja, satu kabupaten. Boleh, silahkan. Nanti PDB-nya lihat kecamatan. Ya, Pak Anton nggak ada survei. Ya, gitu. Tapi ya saya nggak terlalu menyarankan. Kenapa? Masih pandemi ya. Masih pandemi. Gitu. Gitu ya. Oke. Jadi oke lah, ini warming up dulu ya, warming up dulu, pemanasan dulu. Kita menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai muara kita mempelajari ekonomi pembangunan itu. Oke, sementara sampai sini dulu lah ya. Kalau ada komentar silahkan. 1-2 komentar, komentator ya. Kalau tidak ada, ya sudah. Kita tutup dulu lah ya, kita tutup dulu. Yang penting nanti Pak Azarin akan membantu saudara untuk login ke Inos ya, Pak Azarin ya. Untuk login ke Inos dan mengisi kehadiran presensi ya, mengisi kehadiran presensi itu. Pak Azarin kalau bisa di screenshot untuk laporan. Ya. Untuk laporan ya, jadi mohon wajah. Nah ini kita ambil dulu dua ini ya, dua gambar. Nah, ini ya. Atau semuanya aja silahkan dipilih lah sama Pak Zarin ya. Silahkan dipilih sama Pak Zarin. Kalau nggak inilah kalau saya lebih memilih dua inilah ya. Atau sebentar, kita blok dulu. Pastinya PNG. Nah, biar bisa agak kecil. Nah, itu ya. Yang ini ya. Nah, ini saya coba, bisa nggak? Ternyata bisa ya. Ternyata saya juga bisa. Ternyata saya juga bisa meng-screenshot. Nah, ini ya. Oke, nah jadi sebelum saya tutup, saudara, jika pergerakan rasio Gini seiring dengan pergerakan PDB itu seperti ini, PDB naik, rasio Gini naik, ini kan naik ya, menjauh dari nol nih, maka ada proses pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaannya, itu ya. Nah, mana yang sesuai? Yang ini, rasio Gini harus turun ya. PDB naik, rasio Gini harus turun. Oke. Ya asimptotis lah. Asimptotis itu mendekati nol. Kalau gini kan ini linear ya. Gitu ya. Nggak ada yang linear itu. Jadi ketimpangan itu ya paling 0, berapa ya? 0,1, 0,15 gitu kan. Indonesia kan sekarang masih 0,3 sekian. Dibulatkan masih 0,4 itu. Ya, dibulatkan masih 0,4. Mulai dari 2014 itu, oh iya itu luar biasa ya. Sebelum 2014 malah 0,42. Jadi lumayan lah setelah 2014 itu seperti itu, kemudian turun ya. Tapi ya karena pandemi, saya nggak tahu nih BPS ya data terakhirnya seperti apa. Yang jelas ini ya biar lurus lah. Ini ya. Yang jelas angka 2020 angka resminya belum keluar. Tapi kalau sampai dengan 2018 kita sudah lebih kecil dari 0,4, tapi tetap masih kalau dibulatkan 0,4. Artinya masih harus bekerja keras. Masih belum saatnya leha-leha.
ya, masih belum saatnya leha-leha. Oke, nah sekarang tadi kan review ini ya. Nah ini, sekarang kita ada Islamnya. Apa yang membedakannya? Nah, saudara, untuk menyelesaikan masalah ini, masalah rasio Gini yang semakin membesar, maka kita memiliki instrumen distribusi. Apa? Ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain yang masuk dalam kategori religious expenditure Islamic ya. Islamic religious expenditure itulah yang kemudian menjadi resep solusi bagi menekan menekan rasio Gini agar berada di bawah 0,4 lah ya, di bawah 0,4, bisa ke 0,3, bahkan bisa ke 0,2, dan itu bukan utopia ya. Kenapa? Karena saudara boleh lihat kembali sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz itulah pernah satu wilayah, ya ada satu wilayah, enggak semua, satu wilayah yang mengalami zero poverty. Dengan apa? Dengan zakat. Dengan zakat terjadi zero poverty. Sekarang itu di sekitar Afrika Utara. Kalau sekarang mungkin Tunisia ya, Kairawan kalau tidak salah namanya itu. Dan itu saya temukan, saya tuliskan dalam disertasi saya. Ya, saya tuliskan dalam disertasi saya. Itu menjadi bukti otentik. Memang nggak ada angkanya kan, belum ada BPS pada saat itu ya. Umar bin Abdul Aziz itu tahun berapa? 102 Hijriah ya. 102 Hijriah itu ya 102 atau 112 ya, sekitar itulah ya, lupa saya. Ya itu kan belum ada data statistik ya pada saat itu. Tapi di buku-buku sejarah disebutkan ya, dan kita bisa menggunakan historiografi. Jadi historiografi itu jika ada dua sumber yang menginformasikan informasi yang sama, peristiwa yang sama, maka valid. Gitu. Jadi ada validitas sejarah. Ya, uji validitasnya seperti itu, nggak usah pakai angka, gitu ya, nggak usah pakai angka. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakat, nah kalau kita angkakan hari ini nih rasio Gininya ditekan, ya, rasio Gininya ditekan. Oke, jadi silakan saudara memandang. Jadi ini boleh di screenshot, boleh ditempel di kamar masing-masing atau jadi foto profil saudara ya. Ini belajarlah membaca ini kembali ya. Bagi yang masih agak bingung nih cara bacanya, buka kembali buku ekonomi makronya Sadono Sukirno. Ya, seingat saya Sadono Sukirno adalah buku wajib saudara. Dari mana Pak Anton tahu? Karena saya yang nyusun kurikulum saudara itu. Iya, ikutlah ya, ikut menyusun kurikulum saudara. Saya itu ikut menyusun kurikulum saudara, ya. Jadi di buku Sadono Sukirno ada kurva-kurva, ada gambar-gambar seperti ini, dan ini menjadi sangat efisien, ya. Nggak usah bikin slide banyak-banyak. Cukup satu slide seperti ini bicara bisa 1 jam tuh. Gitu ya. Itu seperti itu. Dan oke. Tidak ada komentar? Silakan, mahasiswa. Oke, kalau tidak ada komentar saya tutup dulu ya, nanti silakan dilanjutkan oleh Pak Zarin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.